Pratama, who made this brilliant aggressive move on the last lap. Oh, block pass on Carpe going through four. We might be on course for history here. Never has an Indonesian rider at any level. He started from 10th position to finish third in these 5 laps. It's incredible. Nice race. Pratama's 5th place in Buran was the best ever result. Sirkuit Goiânia, Brasil baru saja menjadi saksi pergeseran peta kekuatan di kelas Moto3. Saat bendera finish dikibarkan, perhatian publik tidak hanya tertuju pada pemenang balapan, melainkan pada reaksi yang terjadi di dalam pedok Red Bull KTM Ajo. Kamera menangkap momen-momen krusial, di mana para petinggi teknis pabrikan asal Austria tersebut menunjukkan gestur ketidakpercayaan. Ini bukan sekedar reaksi atas kehilangan podium, melainkan respon terhadap data yang muncul di layar monitor mereka. Pemicunya adalah performa seorang rookie berusia 17 tahun asal Wonosari, Indonesia, Veda Ega Pratama. Keberhasilannya mengamankan posisi ketiga bukan terjadi karena keberuntungan atau insiden pembalap lain, melainkan hasil dari eksekusi taktis yang sangat matang. Pencapaian ini memaksa manajemen KTM untuk melakukan evaluasi instan pasca balapan. Pertanyaan besarnya bukan lagi tentang siapa yang menang, melainkan bagaimana sebuah motor Honda NSF 250 RW dari tim Asia mampu mematahkan dominasi aerodinamika mesin-mesin Eropa yang selama ini dianggap tak tersentuh di sirkuit teknis seperti Goiânia. Veda Ega Pratama datang ke grid internasional dengan profil yang solid dari ajang Asia Talent Cup. Namun transisi ke level Grand Prix menuntut lebih dari sekadar kecepatan murni. Di Brasil, Veda menunjukkan karakteristik pembalap modern yang mengandalkan analisis data dan ketenangan psikologis. Di usia 17 tahun, ia memiliki kemampuan luar biasa dalam menjaga suhu ban dan efisiensi bahan bakar di tengah cuaca Brasil yang fluktuatif. Memulai balapan dari grid keempat, Veda tidak langsung melakukan serangan agresif. Ia memahami bahwa balapan Moto3 di Goiânia sejauh 24 lap adalah permainan daya tahan dan manajemen ban Pirelli. Ketenangannya di lap-lap awal adalah kunci. Ia membiarkan kelompok depan membuka jalur sambil mengamati titik pengereman rival terdekatnya. Ini adalah pendekatan yang sangat metodis, menunjukkan bahwa ia tidak hanya memacu motor, tetapi juga mengkalkulasi resiko di setiap tikungan. Salah satu poin paling menarik dalam balapan ini adalah interaksi antara Veda Ega Pratama dan pembalap KTM Alvaro Carpe. Dalam pertarungan memperebutkan posisi ketiga, Veda menerapkan taktik yang awalnya membingungkan pengamat. Ia sengaja mengendurkan tekanan di beberapa sektor tikungan cepat. Secara visual, ini tampak seolah-olah Veda mengalami kendala fisik atau penurunan performa mesin. Namun, data telemetri menunjukkan hal yang berbeda. Veda sengaja memberikan ruang bagi Carpe untuk memimpin guna mempelajari pola defensive lane pembalap Spanyol tersebut. Dengan berada di belakang, Veda bisa melihat dengan jelas di mana Carpe melakukan pengereman lebih awal dan di mana ia mengalami slide pada ban belakang. Ini adalah jebakan psikologis yang sangat rapi. Carpe yang merasa telah menciptakan jarak aman menjadi kurang waspada, memberikan peluang bagi Veda untuk menyimpan tenaga mesin dan ban untuk serangan final di sektor terakhir. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran teknis Honda Racing Corporation, HRC, dan Honda Tim Asia. Di bawah arahan Hiroshi Aoyama, motor nomor 9 milik Veda mendapatkan pembaruan pada sektor bodi yang kini jauh lebih ramping. Desain aerodinamis ini dikalibrasi secara spesifik untuk postur tubuh Veda, memungkinkan posisi tuck-in yang jauh lebih aerodinamis di lintasan lurus. Pengurangan hambatan udara, drag ini, krusial karena mesin Honda NSF 250 RW seringkali dianggap tertinggal dalam hal peak power dibandingkan mesin KTM. Namun, dengan bodi yang ramping dan efisiensi aliran udara, Veda mampu mencapai top speed yang kompetitif tanpa membebani mesin secara berlebihan. Selain itu, penggunaan komponen karbon terbaru pada area fairing membantu stabilitas motor saat menghadapi angin samping di sirkuit Goiânia yang terbuka, memberikan Veda kepercayaan diri untuk tetap memacu motor di limit tertinggi. Selain aerodinamika, rahasia kecepatan Veda terletak pada mapping engine terbaru yang dikembangkan bersama tim mekanik. Di lintasan Brasil yang memiliki karakter tricky dan licin, manajemen traksi adalah segalanya. Tim mekanik memberikan setelan power delivery yang sangat halus pada putaran mesin menengah. Sistem ini memungkinkan Veda untuk membuka gas lebih awal saat keluar dari tikungan patah, tanpa resiko ban belakang mengalami spinning yang berlebihan. Presisi dalam penyaluran tenaga ini memastikan bahwa setiap tenaga yang dihasilkan mesin dikonversi menjadi dorongan maju yang efektif. Hal inilah yang membuat motor Veda terlihat licin dan sulit untuk dikejar. Ia mampu mempertahankan average lap time yang konsisten sepanjang 24 lap, sebuah catatan yang biasanya hanya dimiliki oleh pembalap veteran. Detik-detik penentu terjadi di lap terakhir,
tepatnya di sektor penutup sirkuit Goiânia. Memanfaatkan momentum slipstream yang sempurna di lintasan lurus, Veda menempatkan motornya tepat di belakang Alvaro Carpe. Begitu memasuki zona pengereman tikungan akhir yang sempit, Veda melakukan teknik late braking yang sangat ekstrim. Ia menekan tuas rem depan hingga titik limit maksimal ban Pirelli, memaksa beban motor berpindah sepenuhnya ke depan untuk mendapatkan rotasi yang lebih cepat. Teknik ini menuntut akurasi tinggi. Sedikit saja kesalahan akan membuat ban depan terkunci, wash out. Namun, Veda berhasil menjaga motor tetap stabil di dalam apex dan menutup ruang bagi Carpe untuk melakukan counter attack. Manuver ini dinilai sangat bersih, namun secara teknis sangat mematikan bagi peluang lawan. Reaksi keras dari petinggi KTM di Brasil adalah manifestasi dari kecemasan teknis. Selama beberapa musim terakhir, kelas Moto3 telah didominasi secara mutlak oleh grup pabrikan Eropa, KTM, GasGas, CFM Auto, dan Husqvarna. Honda, melalui tim Asia, seringkali dianggap sebagai pelapis di grid tengah. Namun, performa Veda di Brasil mengubah narasi tersebut. Pihak teknis KTM dikabarkan langsung melakukan investigasi terhadap data telemetri untuk memahami bagaimana Veda bisa memiliki keunggulan konsistensi di sektor pengereman. Ketakutan terbesar mereka bukan hanya pada satu podium ini, melainkan pada potensi jangka panjang Veda sebagai ancaman gelar juara dunia. Jika seorang rookie mampu memahami kompleksitas aerodinamika dan manajemen ban secepat ini, maka dominasi pabrikan Eropa berada dalam ancaman serius. Di balik kesuksesan individu Veda, terdapat struktur pendukung yang sangat kuat. Peran Hiroshi Ayoma sebagai manajer tim sangat krusial dalam memberikan arahan taktis berdasarkan pengalamannya sebagai juara dunia. Selain itu, bimbingan teknis dari sosok seperti Ogura dan instruksi dari manajemen talenta memberikan Veda pondasi mental yang stabil. Veda tidak hanya dibekali motor yang cepat, tetapi juga dididik untuk membaca data balapan seperti seorang insinyur. Setiap sesi latihan digunakan untuk membedah kelemahan lawan melalui rekaman video dan telemetri. Sinergi antara talenta alami dari Wonosari dan dukungan sistematis dari Honda Tim Asia telah menciptakan sebuah paket pembalap yang lengkap secara teknis dan mental. Podium ketiga di Brasil bukan sekadar angka di klasemen. Ini adalah bukti validasi bahwa standar talenta balap Indonesia telah mencapai level yang setara dengan pembalap elit dunia lainnya. Veda Ega Pratama telah menetapkan standar baru dalam hal profesionalisme dan pendekatan saintifik dalam balapan. Ia membuktikan bahwa memenangkan balapan tidak selalu tentang menjadi yang paling agresif, melainkan tentang menjadi yang paling cerdas dalam mengelola sumber daya yang ada, mulai dari ban, bahan bakar, hingga mentalitas lawan. Keberhasilan ini menjadi fondasi teknis yang komplit bagi karirnya di masa depan, sekaligus menjadi sinyal bagi komunitas motorsport internasional bahwa predator dari Wonosari ini adalah kekuatan baru yang harus diperhitungkan. Perjalanan Veda Ega Pratama di kancah Grand Prix baru saja dimulai. Podium di Goiânia, Brasil hanyalah satu babak dari narasi panjang yang sedang ia tulis. Dengan dukungan teknologi HRC yang terus berkembang dan kematangan taktik yang melampaui usianya, Veda kini berdiri sebagai ancaman nyata di grid Moto3. Seluruh elemen teknis, mulai dari bodi motor yang ramping hingga strategi pengereman yang ekstrim telah menyatu dalam satu harmoni kecepatan. Dunia kini menantikan langkah selanjutnya dari pemuda nomor 9 ini. Saat bendera merah putih berkibar di podium Brasil, itu bukan sekadar perayaan, melainkan sebuah pernyataan bahwa talenta Indonesia siap mendominasi puncak tertinggi dunia motorsport.